Halo semuanya, kembali lagi podcast hari ini di podcast Jeruji, Jejak Ruang Jiwa Integritas. Selamat siang, saya perkenalkan diri dulu ya, nama saya Nurul Handayani, dan kita semua di sini adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 14 dari kelompok 3 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oke teman-teman, di podcast ini kita ngobrol santai aja kali ya, tapi kita berbagi pengalaman juga yang bertema hari ini yaitu nilai-nilai berakhlak. Saya akan menjelaskan sedikit ya tentang berakhlak itu apa. Mungkin teman-teman juga bingung ya, berakhlak itu apa sih gitu kan. Oke, berakhlak itu yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini bukan sekedar cuman 7 kata ya. Ini adalah kompas moral kita dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Dan yang menariknya di sini, saya nggak sendiri dong tentunya. Bersama teman-teman saya di sini yang akan membagikan pengalaman nyatanya ya. Yang pertama kita perkenalkan satu persatu dulu ya. Pertama ada Bapak Rizal. Halo Bapak Rizal. Halo Ibu Nurul, terima kasih. Di sini Bapak Rizal akan menceritakan tentang berorientasi pelayanan dan akuntabel ya. Iya, betul sekali Ibu Nurul. Nanti saya akan Oke. menjelaskan tentang kedua poin itu. Oke. Yang kedua di sini ada Bapak Rio. Halo Bapak Rio. Ya, Ibu Nurul, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Rio dengan kompeten dan harmonisnya ya. Ya, Ibu Nurul, ya, Oke. Yang ketiga ada Ibu Luna. Halo, Ibu Luna dengan tema hari ini loyal dan adaptif ya. siap betul. Dan yang terakhir ada Bapak Rehan Hoki dengan akan membahas nilai kolaboratif. Halo Bapak Rehan. ya, halo Ibu Nurul, betul sekali. Oke, kita akan mulai dari Bapak Rizal dulu ya. Silakan Bapak Rizal. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Nurul. Jadi saya di sini mau cerita dari pengalaman nyata saya yang cukup ya relate dan berkesan juga. Sebagai petugas masyarakatan, salah satu tantangan terbesar dalam ini adalah bagaimana cara saya dalam melayani warga binaan dengan tulus, ikhlas, meskipun ada tekanan dan situasi yang tidak menyenangkan. Nilai berorientasi pelayanan ini menurut saya eh, membuat saya tidak memandang siapa yang kita layani, tapi apa yang mereka butuhkan. Jadi tanpa memandang latar belakang mereka, kita tetap memberikan pelayanan yang sama, tidak pandang bulu ataupun memandang hal lain. Bisa kasih contoh konkretnya nggak Bapak Rizal? Oh, bisa banget Ibu Nurul. Jadi ada satu momen waktu itu saya lagi tugas, kemudian ada warga binaan yang datang dengan keluhan kesehatan. Kondisi saya saat itu sedang sibuk sekali. Laporan lagi numpuk, tugas lagi banyak, deadline di mana-mana, sampai hektik, pusing pokoknya. Tapi saya ingat satu prinsip, pelayanan itu nggak boleh nunggu kondisi ideal. Tapi jadinya saya langsung koordinasikan ke petugas kesehatan untuk mastiin warga binaan itu dapat penanganan segera. Itu yang merupakan bentuk nyata dari orientasi pelayanan. Hadir, responsif, dan tidak menunda. Karena tidak ada waktu yang ideal untuk menunggu apa pelayanan untuk pelayanan prima itu, Bu Nurul. Ya, betul-betul. Luar biasa ya Bapak Rizal. Lalu soal akuntabelnya gimana Bapak Rizal? Kalau menurut saya ini akuntabel ini berbicara soal integritas atau prinsip kita lah. Di lapas kita megang banyak kewenangan kan. Kewenangan atas dasar keamanan, pembinaan, atas data warga binaan. Poin akuntabel ini berarti kita tidak menyalahgunakan kewenangan itu. Setiap tindakan bisa kita pertanggungjawabkan. Setiap keputusan harus ada dasarnya. Setiap pencatatan dilakukan secara jujur. Jadi buat saya akuntabel itu bukan karena ada yang mengawasi, tapi karena kita sadar bahwa jabatan kita adalah amanah. Jadi tidak perlu ada yang mengawasi, tapi karena kesadaran diri kita harus menjaga jabatan kita itu gitu. Begitu Ibu Nurul.
Wow, keren banget sih. Jadi intinya melayani dengan tulus dan bertanggung jawab atas setiap tindakan ya, Bapak Rizal. Betul sekali, Bu Nurul. Oke, terima kasih banyak Bapak Rizal untuk penjelasannya. Dan sekarang kita masuk ya langsung ke Bapak Rio. Halo Bapak Rio. Ya, Ibu Nurul. Oke, Bapak Rio ini mau menceritakan tentang kompeten dan harmonis ya? Ya, betul sekali, Ibu Nurul. Oke, boleh langsung saja. Oke, saya mulai dulu dari kompeten. Kompeten itu bukan berarti kita harus jadi orang pintar di ruangan. Tapi, kompeten itu kita terus belajar, terus mengembangkan kemampuan, dan memberikan hasil kerja yang terbaik sesuai kapasitas kita. Di lingkungan lapas, ini penting banget karena situasinya selalu dinamis. Dinamis itu gimana sih maksudnya Bapak Rio? Dinamis ini misalnya seperti ini. Ada pembaruan sistem informasi pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan SDP. Aplikasi data warga binaan. Dari aplikasi itu, kita harus cepat belajar. Jangan nunggu dilatih dulu, baru mau paham. Kompeten itu proaktif dalam belajar. Saya pribadi sempat keteteran waktu pertama kali ada sistem baru. Tapi, saya sendiri cari cara pengerjaannya dan tutorialnya. Tanya teman yang lebih paham juga salah satunya. Itu yang membuat kita tumbuh. Wow, pengalamannya ternyata lumayan jauh juga ya Bapak Rio ya. Lalu Ya. gimana kalau harmonisnya Bapak Rio? Ya, untuk harmonis, itu artinya kita nggak pilih-pilih dalam bersikap. Saya pernah dalam satu tim ada gesekan antar petugas karena perbedaan pendapat soal metode kerja. Dan yang saya lakukan adalah saya jadi pendengar terlebih dahulu. Coba pahami antara dua sisi, baru cari titik tengahnya. Harmonis itu bukan nggak ada konflik, tapi kita harus tahu cara pengelolanya dengan bijak. Oke, oke. Pelajarannya berharga banget ya Bapak Rio. Jadi Ya, Ibu kompeten itu Nurul. belajar tanpa henti ya. Oke. Ya, betul. Oke, dan harmonis itu mengelola perbedaan dengan bijak ya. Oke, jadi sebuah pelajaran berharga banget ya ini buat teman-teman semua. Oke, kita lanjut aja ya. Langsung ke Ibu Luna. Halo Ibu Luna, Hai Ibu Nurul, halo Ibu Nurul. gimana kabarnya Ibu Luna? Alhamdulillah baik. Siapkah untuk memberi pelajaran berharga ini untuk teman-teman semua yang menonton? Siap banget nih. Siap banget nih. Oke, oke. Silakan Ibu Luna. Oke, siap Bu Nurul. Jadi menurut saya itu dua nilai ini sebenarnya saling berkaitan banget ya. Kita bahas soal loyal dulu. Banyak orang salah paham nih soal loyal. Soal loyal. Loyal itu bukan berarti kita nurut aja sama atasan tanpa mikir ya. Tapi loyal itu lebih ke arah setia sama nilai, sama negara, sama instansi, dan sama tugas yang kita jalanin. Kalau di lingkungan pemasyarakatan, bentuk loyalitas yang saya lakuin itu ya fokus pada pembinaan, percaya bahwa setiap warga binaan itu punya kesempatan buat berubah jadi lebih baik. Tuh. Oke, lalu gimana itu diwujudkan dalam tugas nyatanya Ibu Luna? Nah, kalau dalam praktiknya itu, misalnya ada nih tekanan dari pihak luar yang pengen ngasih perlakuan khusus ke warga binaan tertentu, saya tetap pegang aturan, itu bentuk loyalitas ke institusi. Terus juga menjaga data warga binaan tetap rahasia juga bagian dari loyalitas. Apalagi zaman sekarang, media sosial, godaan buat share informasi itu besar banget. Tapi kita harus sadar ada informasi yang memang nggak boleh disebarkan ke publik. Oke. Tadi yang kedua itu adaptif ya? Aduh, saya penasaran banget ini adaptif itu apa? Nah, kalau adaptif itu artinya kita nggak kaku. Dunia terus berubah, tuntutan juga berubah, bahkan karakter warga binaan juga beda-beda tiap generasi. Saya pernah ngalamin metode pembinaan yang biasanya berhasil, ternyata nggak cocok buat orang tertentu. Jadi kita harus cepat menyesuaikan, ubah cara pendekatannya, tapi tetap fokus sama tujuan utamanya, yaitu pembinaan yang benar-benar berdampak. Eh, Adaptif itu bukan berarti kita nggak punya prinsip ya, tapi kita bisa menyesuaikan cara kerja tanpa kehilangan tujuan utama kita. Oke, keren banget itu Ibu Luna. Begitu. Jadi loyal itu kepada nilai dan negara ya? Iya, betul. Oke, oke. Jadi eh, adaptif itu bukan berarti tanpa prinsip, tapi kita bisa fokus pada kerjaan tanpa kehilangan tujuan utama. Itu ya poinnya ya. Ya, ya begitu sekiranya Ibu Nurul.
Kalau ada notif WA, masuk nggak? Nggak masuk. Masuk. Cuma suara paling. Tapi kan tadi Notif di notif laptopnya nggak masuk? nggak masuk. Kan Nggak. nggak share screen. Kan Oke, kamunya nggak share screen. oke, oke. Eh, oke, oke. Oke, kita masuk ke yang terakhir ya. Ada Bapak Raihan Hoki yang akan membahas tentang kolaboratif. Katanya kolaboratif ini jadi kunci keberhasilan tim ya. Ya, betul sekali Ibu Nurul. Kolaboratif ini merupakan kunci utama menurut saya dan yang paling saya rasakan dampaknya secara langsung di lapas gitu. Jadi gini, di lapas itu kan bukan tempat yang bisa dijalankan hanya untuk satu orang atau satu unit saja gitu. Tapi kan di dalamnya terdapat ada petugas keamanan, ada pembina kepribadian, ada pembina kemandirian, ada kesehatan, ada psikologi dan lain sebagainya. Semuanya punya peran masing-masing. Dan kalau mereka nggak berkolaborasi, hasilnya pasti berantakan. Apakah ada pengalaman nyata Bapak Raihan soal kolaborasi ini? Ada dong, jadi waktu itu kami punya program pembinaan kemandirian seperti pelatihan keterampilan untuk warga binaan. Awalnya programnya itu jalan sendiri-sendiri antar unit. Bagian kemandirian bikin program, tapi nggak koordinasi nih sama bagian kesehatan atau bagian lainnya. Padahal ada warga binaan yang punya keterbatasan fisik. Dan hasilnya program itu nggak bisa berjalan maksimal karena ya ada kendala pada warga binaan seperti keletihan, cedera, dan lain sebagainya. Lalu itu gimana cara mengatasinya? Ya tentunya untuk solusinya kami duduk bareng bersama semua unit buat rencana program yang terintegrasi. Bagian kesehatan kasih data kondisi warga binaan, bagian keamanan bantu atur jadwal, bagian kemandirian desain ulang program sesuai kondisi real. Dan hasilnya jauh lebih baik. Warga binaan ikut lebih banyak programnya pun jadi lebih tepat sasaran, lebih dan ya itulah namanya kolaboratif. Jadi bukan cuma sekedar kerja bareng, tapi saling mengisi kekurangan satu sama lain demi mencapai tujuan bersama. Wow, mantap sekali ini Bapak Raihan. Jadi kolaboratif itu bukan soal formalitas ya, tapi saling mengisi, saling melengkapi, dan bergerak bersama. Oke, kita applause dulu sih untuk teman-teman semua yang udah menjelaskan soal berakhlak ini. Oke, kita masuk aja ya ke bagian penutup kayaknya. Teman-teman semua, kita sudah mendengar 4 cerita yang luar biasa ya hari ini dari 4 orang gitu. Dari 4 orang ini kita belajar bahwa melayani itu harus dengan tulus dan akuntabel. Kemudian kita juga belajar bahwa kompeten itu soal pertumbuhan dan harmonis itu soal kebijaksanaan, gitu. Kemudian kita juga hari ini belajar tentang loyal. Loyal itu kepada nilai bukan individu, dan adaptif itu fleksibel untuk mencapai tujuan gitu ya. Dan kita juga belajar kolaboratif itu adalah kekuatan terbesar ya untuk sebuah tim. Jadi intinya berakhlak itu bukan sekedar singkatan yang kita hafalkan ya. Namun berakhlak itu adalah cerminan dari karakter kita sebagai ASN ya teman-teman. Setiap hari, dalam setiap keputusan kecil, dalam setiap interaksi dengan warga binaan atau rekan kerja dan juga masyarakat, semoga cerita-cerita hari ini kita bisa menjadi pengingat dan inspirasi. Tidak hanya untuk kita berlima aja ya, tapi untuk siapapun yang mendengarkan podcast ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menjelaskan beberapa hal ya. Bukan beberapa, mungkin banyak ya untuk hari ini gitu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini, podcast ini. Saya Nurul bersama rekan-rekan saya, Bapak Rizal, Bapak Rio, Ibu Luna, dan Bapak Raihan. Kami dari Latsar CPNS Angkatan 14, Kelompok 3, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Izin pamit. Sampai jumpa dan salam berakhlak. Salam berakhlak.